Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil tugas besar sistem kendali mekanika yang berjudul kipas otomatis berbasis sensor suhu dengan metode PID. Nah, sebelum demo tes, kami akan memperkenalkan alat dan bahan terlebih dahulu. Nah, di sini kami menggunakan microcontroller Arduino Uno yang berfungsi untuk pemrosesan input dan output. Nah, sensor yang kami pakai itu adalah sensor DHT11 yang mana fungsinya itu untuk mengukur suhu pada suatu ruangan. Kami menggunakan kipas DC 12 volt dan juga driver motor L298N yang berfungsi untuk mengukur dan mengontrol kecepatan kipas. Dan juga kami menggunakan LCD I2C yang fungsinya itu untuk menampilkan set point pada kipas dan suhu pada ruangan. Nah, di sini adalah potensiometer, tetapi kami tidak akan memakainya karena pada saat menggunakan potensiometer ini mapping set point, angkanya itu terlalu tinggi dan terlalu rendah. Misalkan kita ingin mengatur set point berada di 30. Nah, kadang kalau kita mengaturnya itu bisa ke atas, jadi tidak akurat. Nah, untuk menggantikan potensiometer ini kami menggunakan remote dan receiver agar saat mengatur set point lebih akurat. Di sini juga kami menggunakan breadboard, adaptor 12 volt, dan ini untuk pasangannya, dan ini jumper. Sebelumnya kami sudah menjelaskan alat dan bahan yang kami gunakan. Selanjutnya kami akan jelaskan prototipe yang kami buat. Nah, sebelumnya itu kami menggunakan prototipe ini, tetapi kami tidak menggunakannya lagi karena ada kesalahan penempatan pada sensor. Nah, jadi kami membuat ulang prototipenya. Nah, di sini ada lubang untuk kipas yang berfungsi untuk mendinginkan suatu ruangan. Nah, di sini kan ada dua ruangan nih. Nah, ruangan yang pertama ini untuk prototipenya dan ini untuk komponen. Nah, untuk lubang ini untuk sirkulasi udara serta pengetesan sensor suhu. Dan sini untuk LCD dan ini untuk receiver pada remote. Dan lubang ini juga untuk power adaptornya. Di sini kami akan mencoba demo tes hasil prototipe yang sudah kami buat. Nah, di sini kami ada dua cara. Yang pertama itu menurunkan set point dan memanaskan ruangan. Nah, sini kan sudah terlihat tampilan suhu, dan yang bawah ini set point yang kita inginkan. Nah, di sini jika temperatur di atas set point, maka kipas akan menyala. Dan jika temperatur di bawah set point, maka kipas tidak akan menyala. Nah, di sini untuk memanaskan ruangannya itu kami menggunakan yang namanya heatgun. Nah, sebelum mengheatgunnya, kita akan coba set pointnya itu berada di 29. Nah, di sini kan temperaturnya itu di bawah set point. Nah, otomatis kipasnya itu tidak menyala. Nah, di situ agar kipas menyala, kita panaskan ruangan tersebut menggunakan heatgun. Nah, di sini terlihat temperatur akan naik secara perlahan-lahan mendekati set point. Nah, kipas mulai menyala. Nah, di sini kan set pointnya itu mendekati temperatur, maka kipas akan semakin lambat. Nah,
Jika set point itu semakin jauh dari temperatur, maka kipas akan semakin cepat. Nah, sini kita lihat. Nah, perlahan-lahan suhu temperatur akan mengurang karena adanya kipas untuk mendinginkan ruangan. Nah, kita tunggu. Nah, di sini untuk videonya dipercepat saja ya. Nah, di sini temperatur sudah mendekati set point, maka kipas tersebut akan berhenti. Baik, untuk selanjutnya itu kami ingin mencoba menurunkan set point terhadap temperatur. Nah, jika set point di bawah temperatur, maka kipas akan menyala. Nah, jika set point di atas temperatur, maka kipas tidak akan menyala. Nah, di sini sudah terlihat nilai suhu temperatur itu berada di 26 derajat dan set pointnya itu sama dengan temperatur suhu. Maka kipas tidak akan menyala karena sudah stabil. Nah, jika kita set pointnya itu di bawah temperatur, maka kipas akan menyala. Nah, mari kita coba untuk menurunkan set pointnya. Nah, di sini sudah terlihat jika semakin dekat set pointnya dari temperatur, maka kipas menyala perlahan-lahan. Nah, jika semakin jauh set pointnya, maka kipas akan mulai cepat. Nah, kita coba ya. Nah, sudah terlihat kipas mulai kencang atau cepat. Jika semakin jauh, nah maka kipas akan berputar maksimal. Kira-kira seperti itulah hasil demo tes dari kelompok kami atau kelompok 3. Demikian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.